Adapun agenda kita pada sore hari ini, saya yakin ibu-ibu semuanya sudah tahu bahwa kini kita telah tiba di akhir tahun pembelajaran 2021-2022. Kita akan melaksanakan rapat untuk kelas 10 dan kelas 11 dan menentukan siswa-siswa mana saja yang nantinya dengan berat hati tidak bisa untuk naik kelas. Tetapi tentu saja itu berdasarkan beberapa kriteria. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa keputusan rapat kita pada hari ini itu sangat krusial dan itu tidak boleh salah karena ini menyangkut masa depan dari siswa-siswa kita. Nah, masa depan di sini itu bukan berarti kita harus menaikkan semua siswa kita, tetapi kita harus menaikkan siswa-siswa yang memang bisa dinaikkan. Tidak boleh memaksa siswa yang belum bisa memiliki kapasitas, tetapi kita naikkan dengan alasan untuk membuktikan bahwa kualitas pembelajaran kita itu bagus. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa semoga keputusan kita pada hari ini merupakan keputusan yang baik dan benar. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa kita tidak boleh mengutamakan ego kita masing-masing, baik itu dari wali kelas, kemudian dari guru mata pelajaran ataupun guru BK. Kita harus bersikap secara objektif dan benar-benar sesuai dengan penilaian kita selama tahun pembelajaran ini. Nah, keputusan ini pun harus kita pertanggungjawabkan nantinya, baik itu ketika orang tua siswa bertanya mengenai kenapa anaknya tidak naik, kita harus memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, di sini saya meminta kesediaan dari masing-masing wali kelas untuk menyampaikan jumlah siswa setiap kelasnya. Baik, saya meminta kesediaan dari masing-masing guru wali kelas untuk menyampaikan berapa jumlah siswa di setiap kelasnya, baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Dimulai dari wali kelas 10, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Di sini saya akan menerangkan untuk kelas 10 itu ada 24 siswi dan 6 orang siswa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada Ibu wali kelas 11, dipersilakan untuk menyampaikan berapa jumlah siswa di kelas Ibu. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan jumlah dari kelas saya di kelas 11, yaitu cowok ada 7 orang dan cewek ada 21 orang. Baik, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Sekarang kita sudah mengetahui jumlah dari setiap kelas berapa orang saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria dari seorang siswa bisa dikatakan naik kelas. Dan ini harus menjadi penilaian Ibu untuk memilih siswa mana saja yang nantinya bisa naik kelas. Nah, yang pertama yaitu mulai dari sikap siswa tersebut. Dia harus bersikap baik dan tidak sering melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, dia harus memenuhi KKM. Nah, di mana berdasarkan kurikulum kita, KKM ini tidak boleh dari 2 mata pelajaran yang tidak memenuhi KKM. Jadi dari 11 mata pelajaran hanya boleh maksimal 2 mata pelajaran saja yang dia tidak memenuhi KKM. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penilaiannya dari segi absensi, yaitu 85%. Jika dia di bawah 85% kehadirannya, maka sayang sekali itu memenuhi salah satu kriteria dia tidak bisa naik kelas. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita memperoleh nilai dari siswa-siswa ini. Tentu saja ibu-ibu sekalian sudah mengetahuinya. Yang pertama yaitu kita mengambil dari nilai ulangan harian. Nah, sebenarnya ini tidak wajib, mungkin bagi ibu sekalian ada yang menggantinya dengan tugas. Nah, kemudian nilai juga diambil dari UTS, dan yang ketiga nilai diambil dari UAS atau UKK. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem bagaimana kita menentukan siswa mana saja yang tidak naik. Dimulai dari wali kelas 10 menyampaikan berapa orang siswa yang tidak memenuhi kriteria, dan dilanjutkan lagi dengan wali kelas 11 nantinya.
Nah, untuk itu langsung saja kita mulai pembahasan kita dari kelas 10. Dipersilakan kepada Ibu Wali kelas 10 untuk memberitahukan berapa jumlah siswa dan siapa saja yang tidak berhasil memenuhi kriteria untuk naik kelas. Kepada Ibu, disilakan. Untuk kelas 10 Bu, itu ada 30 orang siswa-siswi. Kemudian ada 2 orang yang bermasalah di kelas saya Bu. Yang pertama itu Rati Romawi. Rati ini 4 mata pelajaran gak tuntas. Dan yang kedua itu ada Meriana. Untuk Meriana ini hanya 2 mata pelajaran, tetapi untuk absensinya itu hanya 80% Bu. Bagaimana tanggapan dari Ibu untuk kedua anak-anak saya ini? Baik, telah kita dapatkan 2 nama dari wali kelas 10, yaitu Rati Romawi dan juga Meriana. Nah, di sini berdasarkan keterangan Ibu, Rati Romawi ini memiliki 4 mata pelajaran yang tidak memenuhi KKN. Iya. Jadi langsung saja kita bahas per nama, apakah 2 siswa ini bisa dinaikkan atau sebaiknya tidak dulu. Saya minta keterangan dulu dan penjelasan dari Ibu Guru mata pelajaran. Sebenarnya bagaimana cara Rati Romawi ini belajar di kesehariannya dan mengapa dia bisa sampai tidak memenuhi KKN itu sebanyak 4 mata pelajaran. Pada Ibu disilakan. Baik Bu, untuk Ratih ini, kalau menurut saya di kelas sikapnya itu kurang baik ya Bu, terhadap guru, terutama kepada saya, karena dia suka mengobrol dengan teman-temannya ketika saya menjelaskan pelajaran, dan juga ketika saya bertanya tentang materi yang telah saya sampaikan, dia tidak bisa menjawab Bu. Jadi dia tidak fokus dan tidak bisa berkonsentrasi selama pembelajaran di kelas saat saya mengajar. Terus juga untuk tugas sendiri atau pekerjaan rumah, dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Pekerjaan rumahnya pun juga tidak selesai dengan baik, dan saat ujian dia pernah ketahuan beberapa kali mencontek temannya Bu, sehingga itu membuat nilainya juga mungkin tidak mencapai KKM, salah satunya karena itu Bu. Terima kasih banyak atas penjelasan, dan kini kita mengetahui beberapa alasan mengapa nilai Rati ini tidak bisa memenuhi KKN. Izin Bu. Ya, dipersilakan kepada Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Bu, untuk Rati ini barangkali memiliki berbagai persoalan sehingga terkendala dari beberapa pelajaran yang tidak fokus dan tidak terlalu kelihatan berminat untuk mengikuti pembelajaran itu. Mungkin dari ibu-ibu lain ada tanggapan lain mengenai kenakalan yang telah dilakukan oleh si Rati ini. Baik, terima kasih Ibu. Berarti di sini kita juga harus memperhatikan bagaimana latar belakang Rati ini. Mungkin kepada Ibu bimbingan atau konselor lebih memahami apakah Rati ini sudah pernah berkonsultasi mengenai masalahnya, atau mungkin ada penyebab mengapa dia berperilaku seperti itu. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan pada saya. Di sini saya selaku guru BK melihat rekap-rekap yang telah saya buat mengenai Rati Romawi ini. Dia tidak pernah berkonsultasi dengan saya, namun saya sebagai guru BK sudah mencoba untuk mengajaknya atau mengayomi dia mengenai permasalahan yang dihadapinya, namun dia seperti acuh tak acuh. Dan di sini juga atas rekap KUM yang telah saya lihat, di sini dia sudah mencapai KUM 60, di mana itu kasus-kasusnya terlambat, tidak menghargai guru, dan juga ada salah satu kesalahan yang dia buat, di mana seharusnya untuk anak perempuan tidak boleh melakukan itu, yang mana dia sering ikut cabut dengan teman laki-lakinya, memanjat pagar dan lain sebagainya. Dan di sini KUM-nya sudah 60, di mana untuk sekolah kita KUM itu hanya sampai 100, namun dia untuk semester ini sudah mencapai 60 KUM-nya. Jadi terlihat di sini bahwa memang Rati Romawi ini memang tidak memiliki minat untuk belajar. Dia hanya ke sekolah untuk sekedar formalitasnya saja. Baik, berdasarkan penjelasan dari Ibu bimbingan atau konselor ini, kita sudah cukup memahami ya bagaimana sebenarnya sikap Rati ini sehingga dia tidak bisa memenuhi KKM. Jadi menurut saya di sini ibu-ibu sekalian pasti sudah bisa mengerti ke arah mana hal ini akan berujung, karena lebih baik dia
diberikan waktu untuk kembali berkonsultasi bersama ibu bimbingan dan konseling, kemudian ibu guru mata pelajaran juga membimbingnya lagi, karena saya menginginkan ada efek jerah dari Ratih ini supaya dia memiliki dorongan untuk lebih serius ketika belajar. Jadi menurut saya dengan sangat berat hati Ratih Romawi ini terpaksa untuk kita tunda dulu kenaikan kelasnya, dan dalam setahun ke depan kita akan melihat bagaimana perkembangan Ratih ini. Apakah ada yang keberatan terhadap keputusan ini? Izin Bu, sebaiknya dinaikkan saja Bu, sebab nanti ketika ditinggal kelaskan, otomatis mentalnya akan lebih jatuh lagi, dan jika dinaikkan mungkin bisa dipererat lagi dengan guru BK-nya sehingga ada keterbukaan siswi kami ini untuk berkonsultasi apa saja masalah dia, sehingga sebegitu beratnya kesalahan yang dilakukannya dalam mata pelajaran ini sehingga 4 mata pelajaran yang tidak lulus. Benar yang Ibu sampaikan, kita juga ketika tidak bisa menaikkan seorang siswa pasti memiliki risiko-risiko tertentu. Tetapi sayangnya ini sudah menjadi ketentuan dari kurikulum yang sudah kita pegang, dan ketentuan serta aturan ini sudah lama kita pegang. Jadi kita tidak bisa tetap menaikkan siswa ini karena sedangkan batasnya saja hanya 2 mata pelajaran, tetapi Ratih ini melanggar bahkan sampai 4 mata pelajaran. Jadi di sini kita akan lebih bekerja sama saja kepada ibu wali kelas, ibu mata pelajaran, dan ibu guru bimbingan dan konseling, saling bekerja sama untuk memastikan keadaan mental Ratih ini akan tetap stabil walaupun dia nantinya mungkin tentu saja akan dilanggarkan keputusan yang kita ambil ini. Jadi menurut saya kita belum bisa untuk mempertahankan Ratih ini agar tetap naik kelas bersama teman-teman yang lain. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke siswa yang kedua dari kelas 10, yaitu atas nama Meriana, di mana diketahui dia memiliki absensi yang di bawah 85%, yaitu 80%. Mungkin yang pertama saya akan meminta keterangan dari guru mata pelajaran terkait bagaimana Meriana ini dalam kesehariannya saat proses pembelajaran. Jadi untuk Meriana ini selama di kelas, selama saya mengajar, dia itu pendiam dan juga kurang aktif dalam berpartisipasi. Namun ketika ada tugas ataupun pekerjaan rumah yang diberikan, dia bisa mengerjakannya dengan baik, Bu. Dan juga dia bisa menguasai kompetensi-kompetensi dasar yang saya ajarkan dalam pembelajaran saya, Bu. Berbeda dengan Ratih yang mungkin dari segi sikapnya kurang baik selama di kelas, selama saya mengajar, tapi Meriana ini memiliki sikap yang baik, hanya saja dia pendiam dan juga kurang aktif berpartisipasi. Baik, dari keterangan guru mata pelajaran bisa kita ketahui bahwa mungkin proses pembelajaran Meriana ini sebenarnya cukup baik, hanya saja memiliki kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya. Mungkin saya juga akan meminta keterangan dari guru bimbingan dan konseling, sepertinya apakah Meriana ini pernah berkonsultasi atau lainnya. Dipersilakan kepada Ibu. Saya selaku guru BK untuk anak kita yang bernama Meriana ini, kendalanya hanya pada setelah melakukan konsultasi dengan dia, kendalanya itu hanya ada pada masalah dari internalnya, Bu. Yang dimana dia itu bermasalah di dalam keluarganya sehingga sedikit mengganggu dia dalam proses pembelajaran. Padahal setelah saya analisis lagi, setelah melakukan konsultasi itu, dia ini merupakan anak yang cukup pintar. Jika kita sebagai gurunya, guru mata pelajaran, wali kelasnya bisa mengasah lagi kemampuan dia, dikarenakan dia ini memiliki potensi, cuman dikarenakan beberapa hal seperti dia juga termasuk siswa introvert, jadi dia kurang bisa mengekspresikan dan menimbulkan apapun potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi menurut saya dia ini pantas untuk kita pertahankan, untuk kita naikkan kelas. Dikarenakan sikapnya juga baik, cuman ternyata ada kendala di dalam pembelajaran yang sedikit murung, dan itu saya rasa bisa kita ubah. Setuju dengan pendapat guru BK kita
Barangkali Mariana ini masih bisa dapat kita pertahankan untuk naik kelas agar kedepannya mungkin bisa kita ubah lagi yang introvert ini. Baik, berdasarkan keterangan dari guru BK, kemudian guru mata pelajaran dan wali kelasnya, tampaknya Mariana ini memang memiliki kendala sehingga dalam semester ini pembelajarannya sedikit menurun. Jadi menurut saya ini cukup layak untuk dipertahankan dengan syarat kita harus lebih memperhatikan lagi siswa ini agar di tahun pembelajaran berikutnya kesalahan ini tidak terulang lagi. Baik, untuk kelas 10 sendiri sudah selesai pembahasan kita mengenai keputusan untuk dua siswi ini. Langsung saja kita beranjak ke kelas 11 kepada Ibu Wali kelas. Mungkin bisa diberikan nama-nama siapa saja yang tidak berhasil menyentuh kriteria untuk naik kelas kepada Ibu, disilakan. Bu, di kelas 11 itu cowoknya ada 7 orang dan ceweknya ada 21 orang. Semuanya itu aman-aman aja Bu, kecuali ada nama satu cewek yaitu Veronica Bu. Veronica ini kalau di kelas dia agak sedikit bandel Bu, tugas nggak pernah dia buat atau dia sering tidur di kelas, sampai guru mata pelajaran pun banyak yang mengadu ke saya Bu tentang kelakuan Veronica ini. Seperti yang dikatakan oleh guru wali kelas 11, Veronica ini di kelas suka tidur dan juga dia tidak mendengarkan materi pelajaran yang telah saya sampaikan. Dan ketika saya sedang menjelaskan materi, dia ngobrol dengan teman sebangkunya. Jadi ketika saya bertanya apa materi yang telah saya sampaikan, dia tidak bisa menjawabnya, Bu. Jika dilihat dari penjelasannya, sepertinya Veronica ini memiliki kasus yang sama dengan siswa sebelumnya yang sudah kita diskusikan, yaitu Rati tadi. Jadi saya juga akan minta keterangan kepada Ibu Bimbingan dan Konseling bagaimana sebenarnya permasalahan dari Veronica ini. Kepada Ibu, silakan. Baik Bu, untuk anak kita yang bernama Veronica ini, di rekapnya yang saya lihat, dia ini lebih parah daripada Rati Romawi Bu, yang mana Rati Romawi kan merupakan adik kelasnya. Dan ternyata setelah saya teliti lagi, mereka berdua ini sama-sama berteman. Jadi Rati Romawi dan Veronica ini jika cabut itu bersama-sama, mereka berdua lompat pagar bersama, terlambat juga bersama, karena sepertinya mereka memang bersahabat. Jadi banyak kesamaan yang dapat kita lihat, tetapi setelah saya analisis lagi, ternyata yang lebih parah itu memang si Veronica ini Bu. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Guru BK. Mungkin dari wali kelas Veronica sendiri, apakah Ibu memiliki pendapat bagaimana sebaiknya Veronica ini, apakah kita pertahankan atau tidak bisa dinaikkan dulu atau bagaimana? Kepada Ibu, silakan. Kalau menurut saya Bu, Veronica ini sama kayak Rati aja Bu. Kalau dinaikkan lagi dia akan semakin parah Bu nantinya. Baik, tampaknya sudah bisa kita dapatkan keputusan mengenai salah satu siswi kita yaitu Veronica, bahwa kita tidak bisa menaikkan siswi ini dulu dan dia akan tetap berada di kelas 8 untuk guru-guru baik itu wali kelasnya, guru mata pelajaran dan guru BK harap bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak ini agar kesalahan ini tidak terulang lagi, dan supaya di tahun pelajaran berikutnya tidak akan ada lagi Rati kedua atau Veronica yang kedua. Mungkin sudah habis pembahasan kita, mengingat kelas 11 ini hanya satu orang yang tidak bisa dipertahankan. Dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada wali kelas 10, wali kelas 11, Ibu BK dan juga guru mata pelajaran yang sudah bekerja keras selama tahun pembelajaran ini dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita sehingga hasilnya seperti ini. Walaupun ada beberapa nama yang tidak bisa kita pertahankan, tetapi itu sudah menjadi resiko kita sebagai pendidik dan saya harap untuk depannya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi